dalam masalah akidah adalah bahwa merontak pada penguasa merupakan adalah satu usul yang menyalahi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itulah ulama yang menulis kitab-kitab akidah ya memperingatkan tentang fitnah melawan kepada penguasa itu adalah sangat berat dan besar sekali dan akan mengobarkan umat. Walaupun di penguasa terjadi penyimpangan, namun Rasulullah SAW lebih banyak menyuruh umat rakyat untuk bersabar dalam kondisi yang dalam masa yang tertentu saja, karena mereka akan berganti dan akan bergulir jabatan kekuasaan itu. Maka demi menjaga keselamatan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menyuruh untuk bersabar dalam atas kezaliman para penguasa. Nah, ini kisah ini menjadi pelajaran penting yang selalu dibahas oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang wajibnya taat kepada penguasa, karena menunjukkan efek buruk dari setelah terbunuhnya Utsman tersebut terjadi pecah belah selama kaum muslimin. Baik. Itu sebelumnya telah kita bahas tentang diutusnya Rasulullah SAW merupakan tanda sebagai salah satu tanda telah dekatnya hari kiamat, karena tidak ada jarak di antara tidak ada lagi Rasul, ya, bahwa kedatangan diutusnya Rasulullah SAW merupakan Nabi yang terakhir, dan itu menunjukkan telah dekatnya hari kiamat. Yang kedua adalah yaitu terbelanya bulan, dan ini telah terjadi di masa Rasulullah SAW. Yang ketiga adalah wafatnya Rasulullah SAW, ya, yang telah kita bahas sebelumnya. Yang keempat adalah penaklukan Baitul Maqdis, ya, Baitul Maqdis. Yang kelima adalah terjadinya penyakit taun atau wabah taun. Yang kelima adalah yaitu melimpah ruahnya atau melimpahnya harta di masa Rasulullah SAW, dan ini yang terakhir kita bahas pada pekan yang lalu. Kemudian yang ketujuh adalah yaitu yaitu fitnah, summa fitnatun. Kata-kata summa ya itu menunjukkan tentang terjadinya peristiwa itu secara berurutan. Ya, kemudian terjadinya fitnah kata Rasulullah SAW dalam hadis, yaitu hadis Auf bin Malik. Qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Ini hadis ini telah kita bahas dari setiap pertemuan, ya, dalam setiap pertemuan yang lalu, karena memang dalam hadis ini ada 6 tanda-tanda ciri hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana 5 diantaranya yaitu secara berurutan, yang keenamnya tidak, ya, yang keenamnya berurutan tapi maksudnya tidak saling berdekatan waktunya. Adapun yang 5 pertama adalah waktunya saling berdekatan dan berurutan, yaitu kata Rasulullah SAW ketika Auf bin Malik datang ke tenda Rasulullah SAW saat perang Tabuk, wa huwa fi kubbatin min adamin, yaitu di kubah yang terbuat dari kulit. U'dud sittan baina yaday sa'ah, kata Rasulullah SAW, hitung 6 kejadian sebelum terjadinya hari kiamat atau sebelum datangnya hari kiamat. Kemudian yang pertama kata Rasulullah SAW, mauti, yaitu kematianku, tsumma fathu Baitul Maqdis, kemudian ditaklukkannya Baitul Maqdis, artinya kaum muslimin menguasai Baitul Maqdis. Kemudian mautan, tsumma mautanun ya'khudhu fikum ka qu'asil ghanam. Ini telah kita bahas terjadinya kematian massal, sebagaimana matinya kambing secara massal ketika kena sebuah penyakit yang disebut dengan qu'asul ghanam. Kemudian kata Rasulullah, summa istifatatul mal hatta yu'tar rajulu mi'ata dirhamin mi'ata dinarin. Kemudian melimpahnya harta sampai salah seorang diberi 100 dinar, fa idzalu sakhitan, maka dia tetap masih meminta lagi, masih merasa kurang. Tsumma fitnatun, nah ini yang akan kita bahas. Kemudian terjadi fitnah, la yabqa baitun minal Arab illa dakhalathu, tidak satu rumah pun tersisa dari rumah orang Arab kecuali masuk ke dalamnya. Jadi fitnah ini menyebar luas di tengah masyarakat, ya, di tengah kaum muslimin. Nah, ini akan kita bahas. Kemudian summa hudnatun takunu bainakum wa bain Bani al-Asfar. Kemudian adanya nanti yaitu gencatan senjata antara kaum muslimin dengan Bani Asfar, yaitu bangsa Romawi. Kemudian fayaqdiruna fayatunakum, lalu mereka menipu kalian. Jadi mereka berkhianat dalam gencatan senjata tersebut, dalam perjanjian tersebut. Lalu mereka mendatang menyerang kalian di bawah 80 peleton pasukan gitu ya. Sama ini ya, 80 regu tempur, ya, 80 regu tempur. Tahta kulli ghayatin 12 alfan. Di setiap regu itu berjumlah pasukannya yaitu 12.000. Baik.
Dalam sebuah riwayat lain, summa takunul amwal, ya, ada riwayat lain, ini adalah redaksi-redaksi dari hadis yang menerangkan tentang tanda-tanda ciri hari kiamat yang terdapat dalam hadis Auf bin Malik ini, atau tanda-tanda telah dekatnya hari kiamat. Dalam riwayat summa takunul amwalu fikum, kemudian yaitu melimpahnya harta di tengah-tengah kalian. Makanya ulama menyebutkan ini di masa sahabat, karena fikum. Hatta yu'tar rajulu mi'ata dinarin, sampai seorang diberi 100 dinar saja. 100 dinar, fayadhallu sakhitan, maka dia masih meminta lagi, masih merasa kurang. Wa fitnatun takunu bainakum fitnatun takunu bainakum. Kemudian terjadi fitnah di antara kalian. Ya, ini di antara kaum muslimin, bukan dengan agama lain. Itu summa takunu fitnatun bainakum. Kemudian fitnah yang terjadi di antara kalian. Ini antara kalian maksudnya adalah sesama kaum muslimin. Baik. Kemudian ya, la yabqa baitu muslimin illa dakhalathu. Tidak tersisa satu pun rumah dari orang muslim kecuali masuk ke rumah tersebut. Jadi yang dimaksud orang Arab tadi adalah orang Arab muslim, ya. Itu yang maksudnya adalah kaum muslimin. Baik. Kemudian fi riwayat dari riwayat lain, wal khamisatu, yang kelima, sambungan ini potongan dari hadis dalam riwayat lain. Fitnatun, yaitu terjadinya fitnah, takhruju bainakum, yang keluar di antara kalian, terjadi di antara kalian. Wala yabqa fikum baitu madarin wala wabarin, ya, tidak tersisa satu pun di kalangan kalian rumah yang terbuat dari tanah atau dari papan, ya, illa dakhalathu, kecuali fitnah tersebut masuk ke dalam. Ini menunjukkan keumuman menyebarnya fitnah tersebut, sehingga disebutkan tidak satu pun jenis rumah kecuali masuk, baik rumah terbuat dari bata ataupun rumah terbuat dari kayu. Qala qul khamsan. Jadi Rasul mengatakan kepada Auf bin Malik, ya, katakanlah ini yang kelima. Dalam riwayat lain, ini masih mengupas riwayat tentang redaksi hadisnya, ya, summastifadatul mal fikum. Ya, kemudian melimpahnya harta di tengah-tengah kalian, hatta yu'tar rajulu minkum mi'ata dinarin fayadhallu sakhitan, sampai diberi salah seorang di antara kalian 100 dinar, masih dia merasa kurang dan merasa kecewa. Tsumma fitnatun takunu bainakum hatta la yabqa baitun mu'minun illa dakhalathu. Kemudian terjadi fitnah yang terjadi di antara kalian sampai tidak tersisa rumah orang mukmin kecuali masuk ke dalamnya. Jadi di redaksi-redaksi tadi dapat kita simpulkan bahwa fitnah itu di kalangan kaum muslimin. Kan sebelum terdapat la yabqa baitun minal Arab. Nah, itu illa dakhalu. Tidak tersisa satu rumah dari orang Arab kecuali masuk. Orang Arab ini maksudnya orang Arab bagaimana? Maka dijelaskan oleh riwayat berikutnya, la yabqa baitu muslimin. Tidak tersisa satu rumah orang muslim kecuali masuk fitnah tersebut ke rumahnya. Ya, dalam riwayat lain tadi disebutkan la yabqa baitu mu'minin, ya. Maka tidak ada la yabqa baitu mu'minun atau baitu mu'minin, ya. Ada dua redaksi di situ. Rumah yang beriman atau rumah orang mukmin, ya, kecuali fitnah masuk ke dalam rumahnya, artinya terlibat dalam fitnah tersebut. Jadi tidak ada tersisa, ataupun disebut tadi jenis rumahnya, baik rumah terbuat dari kayu ataupun dari tanah, ya, maka juga tidak satu pun. Ini menunjukkan ketegasan tentang bahwa fitnah tersebut benar-benar, yaitu meliputi segala rumah yang ada di rumah kaum muslimin. Dalam riwayat lain, wal khamisatu fitnatun takunu bainakum fala yabqa fikum baitu madarin wala warin illa dakhalathu. Ini sama dengan hal yang tadi, ya, rumah yang terbuat dari kayu ataupun dari tak bata ataupun dari kayu, kecuali fitnah tersebut masuk ke dalamnya. Kemudian dalam riwayat lain, ya, summa alladhi yaliha fitnatun. Jadi selesai fitnah atau tanda melimpahnya harta, kemudian yang berikutnya summa alladhi yaliha, kemudian berikutnya fitnatun taqa'u fikum, yaitu fitnah terjadi di tengah-tengah kalian, la yabqa baitun arabiyyun illa dakhalahu. Tidak satu rumah orang Arab kecuali masuk fitnah tersebut ke dalam rumahnya. Redaksi-redaksi ini sengaja dikemukakan agar untuk membantu penjelasan dan maksud dari setiap kalimat yang ada dalam hadis tersebut, sehingga satu riwayat atau suatu redaksi menafsirkan redaksi yang lainnya. Nah, inilah metode ulama kita di dalam menggali sebuah penjelasan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak hanya satu hadis saja,
supaya menemukan penjelasan lebih kompleks, lebih sempurna, komprehensif kata orang sekarang, ya, itu perlu dengan melihat berbagai redaksi-redaksi hadis tersebut sehingga dapat memberikan penjelasan yang lebih tepat dalam memahami hadis tersebut. Dan berdoa summa fitnatun takhru min bainikum. Kemudian fitnah keluar di antara kalian, la takadu tad'u baitan, sampai tidak ada satu rumah yang ditinggalkannya dari rumah minal muslimin, dari rumah kaum muslimin, illa dakhala, kecuali masuk ke dalam rumah tersebut. Baik, doa lain, summa yafsu fikumal, ya, kemudian yang kelima adalah summa fitnatun la takadu an tad'a ahadan. Nah, kalau tadi kan disebut tidak satu rumah kan. Satu rumah pun kecuali fitnah tersebut akan memasukinya. Ya, orang mukmin, orang muslim, atau rumah tersebut dari rumah kayu atau rumah batu, ya. Kemudian kalau di sini menunjukkan tidak seorang pun, artinya bukan rumah yang dimaksud di situ, bukan semasuk sekedar masuk ke dalam rumah, tapi orang-orang penghuninya tidak seorang pun kecuali, ya, terlibat dalam fitnah tersebut. Nah, ini yang disebutkan summa fitnatun la takadu antada ahadan. Ini beda lagi. Kalau tadi ahadan ini orang kalau yang pertama tadi adalah rumah, ya. Kemudian fitnah sampai tidak ada seorang pun yang tersisa kaum muslimin kecuali dakhalathu, kecuali masuk ke dalam fitnah tersebut. Ya, atau fitnah masuk ke dalam hatinya. Baik, hadhi fitnah. Nah, fitnah ini kenapa disebut ini? Boleh saja orang menjadi mungkin ini fitnah terjadinya pertempuran antara kaum muslimin dengan bangsa Tatar. Kan bisa juga ditafsirkan demikian. Nah, bagaimana kita menyimpulkan, bagaimana ulama mengambil kesimpulan bahwa fitnah ini adalah fitnah yang terjadi di masa Utsman, bukan fitnah antara kaum muslimin dengan musuhnya seperti di mana kaum muslimin dibantai, dihabisi oleh kaum Mongol atau bangsa Tatar, ya. Bukan itu maksudnya. Karena bisa saja orang meraba-raba maksud dari fitnah ini, mencoba wah fitnah ini dia simpulkan tidak satu pun rumah kaum muslimin kecuali dimasuki oleh fitnah tersebut. Bisa dia mungkin menggambarkan bagaimana fitnah terjadi ketika terbunuhnya kaum muslimin, dihabisinya kaum muslimin oleh bangsa Mongol, atau suatu wilayah seperti mana kaum muslimin dihabisi oleh kaum Nasrani waktu di Cordova, ya, atau sekarang dikenal dengan Spanyol, atau peristiwa-peristiwa lain. Nah, gimana kalau ditafsirkan demikian? Tidak tepat. Kenapa? Karena di dalam konteks hadis itu summalladzi yaliha, di hadis berikutnya, jadi berdekatan, itu berurutan. Nah, ini disebutkan. Kemudian disebutkan di situ bainakum, ya, takhru bainakum. Di situ konteks-konteksnya adalah kepada sahabat. Nah, itu. Jadi makanya ulama, ya, ulama-ulama ahli hadis, para pasyurah hadis, semua mereka, ya, sepakat mengatakan bahwa fitnah itu adalah fitnah yang terjadi di tengah sahabat. Wa hadhihi fitnah waqa'at fi ahdi sahabah. Nah, itu. Jadi fitnah ini terjadi di kalangan para sahabat. Wa antashara fil afaqi wa ammat, dan tersebar di berbagai penjuru pelosok dan menyebar ammat, itu lebih umum, itu maksudnya. Menyebar ke seluruh penjuru. Ya, dari mula awal terjadinya di masa sahabat. Namun fitnah itu tidak reda, tidak padam, tidak berhenti sampai di masa mereka, tapi sampai menjalar ke berbagai, ya, pelosok dunia Islam. Nah, itu disebut para ulama, yang mana fitnah ini adalah fitnah yang sangat besar sehingga kejadiannya berentet kepada peristiwa-peristiwa berikutnya. Nah, ini yang disebutkan oleh para ulama. Baik. Ada satu hikmah di sini kita lihat, bahwa sahabat adalah orang-orang yang mulia, yang dipuji keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka terkena fitnah. Mereka terkena ujian. Ya, ini adalah satu pelajaran bagi kita. Di mana seorang muslim selalu waspada. Ya, bagaimanapun kuat keimanan kita, justru keimanan yang kuat itu akan mendapat ujian kadang-kadang. Maka di situ kita perlu belajar, perlu mendengar nasihat-nasihat Rasulullah SAW, bagaimana kita menyikapi ketika terjadinya fitnah-fitnah sesama kaum muslimin, apa yang harus kita ambil sikap dan tindakan yang benar, sehingga kita tidak termasuk orang yang menjadi pelaku dalam fitnah atau menjadi korban dalam fitnah tersebut. Nah, ini pentingnya kita mempelajari ilmu agama ini. Ya, baik. Wa dakhal kulla baitin wastamarra. Masuk ke segala bagai rumah-rumah sahabat, masuk di sini, atau rumah-rumah setelah masa sahabat, wastamarat, dan berlanjut terus. Wa badar bi maqtali khalifah. Ini awalnya mana fitnah itu terjadi di masa sahabat adalah terbunuhnya khalifah kaum muslimin, yaitu Utsman bin Affan. Bi maqtal khalifatur rasyid, salah satu khalifah rasyidin, yang mana khalifah rasyidin termasuk adalah khulafa yang dipuji keimanan oleh Rasulullah SAW. Mereka adalah 4 orang sahabat yang dijamin masuk surga dalam hadis, yang satu konteks hadis
yaitu al-asyara masyhurul bil jannah, ada 10 sahabat yang disebut oleh Rasulullah SAW akan masuk surga. Nah, yang pertamanya mereka adalah 4 orang sahabat dari Khulafa ar-Rasyidun. Nah, dan juga Rasulullah SAW memerintahkan umatnya agar berpedoman kepada petunjuk mereka. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Ya, kata Rasulullah SAW, hadis Irbad bin Sariyah, ya, barang siapa yang lama hidup yang tak akan melihat, ya, fitnah tengah umat ini. Rasulullah SAW ketika memberi nasihat kepada sahabat dalam hadis Irbad bin Sariyah, usikum bitaqwa wa sam'a ta'ah, fa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sungguh barang siapa yang hidup di antara kalian nanti, kata Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, akan melihat perbedaan perselisihan yang banyak. Lalu Rasulullah SAW menyuruh kita agar kita termasuk kelompok yang selamat, kelompok yang selalu berada di atas petunjuk Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW menyuruh kita ketika melihat perselisihan dan perbedaan yang banyak tersebut, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Pegang eratlah sunnahku, kata Rasulullah SAW, dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Banyak sekali perkara-perkara yang diperselisihkan oleh orang-orang baik yang zaman sekarang maupun mutaakhirin, para ulama, mutaqaddimin, juga ada perbedaan-perbedaan. Maka di dalam konteks perbedaan-perbedaan tersebut, setelah merujuk kepada dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, tentu juga merujuk kepada bagaimana pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka awal terjadi fitnah itu adalah, pembuka pintu fitnah itu adalah, yaitu, ya, terbunuhnya Khalifah Ar-Rasyid. Kenapa tidak disebut di masa Umar, Ustaz? Kan Umar juga terbunuh, Ustaz. Gimana kira-kira? Ya, karena Umar dibunuh oleh kaum Majusi, oleh orang Majusi, bukan seorang Muslim. Maka Umar mengatakan, alhamdulillah Allah tidak menjadikan wafat kemudian terbunuhnya aku di tangan seorang Muslim. Ya, nah, sedangkan hadis ini adalah perkara yang terjadi fitnah. Maka di setelah terbunuhnya Umar tidak ada fitnah sama kaum Muslimin. Kaum Muslimin kompak, tetap bersatu di bawah pimpinan satu, itu Utsman bin Affan. Di awal kekuasaan Utsman bin Affan, dan mereka sepakat untuk milih Utsman bin Affan. Namun setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, di situ terpecah belahnya kaum muslimin. Ya, berdasarkan ijtihad dari 2 orang sahabat, yaitu antara Ali dan Muawiyah, di mana para sahabat-sahabat telah mengangkat Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. Ya, dalam keadaan terbunuhnya Khalifah Utsman. Dan ini menjadi tuntutan dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ketika menuntut, bukan menuntut agar dia diangkat menjadi khalifah, bukan pula dia tidak mengakui kelebihan Ali, bukan pula dia membantah tentang keputusan bahwa Ali yang diangkat menjadi khalifah. Namun dia meminta Ali bin Abi Thalib memberikan persyaratan, memberikan hukuman dan tindakan yang tegas kepada pembunuh-pembunuh Utsman, kepada para pembunuh Utsman. Setelah itu dia akan membaiat Ali bin Abi Thalib. Maka Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu tidak pernah mengatakan Ali bin Abi Thalib tidak khalifah, tidak. Bahkan tidak ada satupun kalimat yang merendahkan dari Muawiyah terhadap Ali bin Abi Thalib, dan juga tidak satupun kalimat yang merendahkan dari Ali bin Thalib terhadap Muawiyah. Tidak ada. Menghinakan, munafik, kafir, tidak ada. Dhalun, tidak ada kalimat-kalimat yang sifatnya merendahkan, melecehkan di antara mereka. Cuman kedua orang sahabat ini berupaya beristihad. Utsman terbunuh dan keluarganya yang terdekat yang memiliki pengaruh setelah wafatnya Utsman adalah Muawiyah. Ya, seorang sahabat yang mulia, ya, dan juga dia itu adalah saudara dari istri Rasulullah SAW dan juga penulis wahyu Rasulullah SAW, dan banyak sekali keutamaan-keutamaan Muawiyah. Tetapi tidak ada seorang pun mengatakan Muawiyah lebih mulia dari Ali, ataupun Muawiyah sendiri tidak pernah mengatakan bahwa dia lebih berhak menjadi khalifah atau lebih mulia dari Ali bin Abi Thalib. Tidak pernah. Nah, ini perlu kita dudukan. Jadi perbedaan adalah tentang, yaitu waktu yang tepat untuk memberikan hukuman kepada pembunuh Utsman. Ali bin Abi Thalib menginginkan bahwa penangkapan dan hukuman terhadap orang-orang yang telah melakukan kudeta atau pembunuhan terhadap Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu perlunya setelah kekuatan muslimin bersatu. Maka dia meminta Muawiyah untuk cepat berbaiat. Muawiyah mempertahankan tidak mau berbaiat sampai dulu orang-orang yang membunuh Utsman bin Affan ditangkap dan diberikan hukuman yang sesuai dengan hukuman Islam. Nah, ini dua istilah itulah menyebabkan terjadinya perang Siffin. Demikian pula hal yang terjadi nanti perang Jamal. Jadi kalau ketika terbunuhnya Umar bin Khattab, tidak ada fitnah terjadi di kalangan muslimin.
Jadi fitnah terjadi karena muslimin adalah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Karena itulah ulama menyebutkan bada'a yang mula fitnah itu yang disebutkan dalam hadisnya adalah setelah terbunuhnya sahabat atau Khalifatul Rasyid, khalifah yang ketiga, yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik. Kemudian wasalis khulafa Rasyidin, beliau ada yang ketiga dari khulafa Rasyidin, Dzinnurain, ya. Dzinnurain ini disebut, kenapa beliau disebut Dzinnurain? Ini keutamaan Utsman, kemuliaan Utsman adalah karena beliau menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Ya. Itu Utsman bin Affan bin Abil As ya radhiyallahu anhu warḍah. Dia kan dari Zaid bin Wahab, dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Hudzaifah radhiyallahu anhu adalah bahkan sahibus sirri Rasulullah SAW, ya, adalah orang yang banyak menyimpan rahasia yang tentang hadis-hadis fitnah di akhir zaman. Itu disebut dia sahibus sirri Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW pernah menyampaikan kepada Hudzaifah nama-nama orang munafiqin, sehingga Umar bin Khattab pernah juga bertanya, siapa yang kalian memiliki ilmu tentang fitnah, kata Umar bin Khattab kepada Hudzaifah. Hudzaifah menjawab, fitnah terjadi fi ahli itu kafiru salatu wassiyam. Ya, adapun fitnah yang terjadi antara seseorang dalam keluarganya, ya, berbagai bentuk hal-hal yang tadi, kelalaian dalam keluarga, menyebabkan kesalahan-kesalahan yang dalam hal-hal berkeluarganya, itu kafiruhu as-salatu wassiyam, kata Hudzaifah. Itu bisa dihapus dosanya dengan banyak berpuasa dan salat dan puasa. Itu Umar menjawab, lastu an hada as'aluk. Bukan hal ini yang aku tanya, kata Umar Khattab. Lakin fitnatun tamuju kamaujil bahr, kamaujil bahr. Itu fitnah yang bergelombang seperti gelombang laut. Artinya menghempas, pecah dan menyebar kemana-mana. Nah, lalu Hudzaifah tidak menyebutkan, dia memberi syaratnya, bainaka wa bainaha babun. Kata Hudzaifah, antara engkau dan fitnah itu ada pintunya, amirul mukminin. Lalu disebutkan oleh para rawi hadis bahwa Umar bin Khattab mengetahui bahwa dirinya adalah pintu fitnah itu, ya, yang menutup fitnah itu. Makanya di masa Umar bin Khattab tidak terjadi perbedaan perselisihan di antara kaum muslimin. Namun awal mula terjadi fitnah perselisihan kaum muslimin adalah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan. Ini yang dijelaskan para ulama kita. Maka diwakilkan oleh Zaid bin Wahab dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, qala, Hudzaifah berkata, "Ara'aitum yaumad dar?" Bagaimana pendapat kalian tentang Yaumad Dar? Yaumad Dar itu adalah ketika Utsman dikepung oleh pasukan orang-orang yang datang dari Mesir dan Irak. Jadi awal peristiwa itu adalah ketika banyaknya orang menyebarkan isu-isu dusta, opini-opini yang menyesatkan tentang Khalifatul Rasyid, tentang Utsman Affan. Di masa Utsman, harta luar biasa melimpah ruahnya, sebenarnya telah kita bahas dalam pertemuan yang terakhir kemarin, ya, atau pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian Utsman mengambil banyak kebijakan-kebijakan karena untuk menjaga kekayaan negaranya. Di antaranya adalah mengambil sebuah wilayah khusus untuk penempatan, yaitu ibil sedekah, yaitu harta hewan ternak yang sedekah bentuk hasil zakatnya hewan ternak. Sebarkan isu bahwa Utsman telah mengambil harta negara atau mengkapleng wilayah tertentu untuk menyimpan kekayaannya. Dan banyak kali fitnah-fitnah dikatakan bahwa Utsman bin Affan mengangkat saudara-saudaranya sebagai pejabat dan sebagainya. Semuanya itu disebutkan para ulama adalah tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar. Lalu diprovokasi juga oleh tuduhan lain, yaitu tuduhan orang-orang Syiah Rafidhah mengatakan bahwa yang berhak menjadi khalifah itu adalah Ali bin Abi Thalib dan Utsman adalah sebagai perampas. Maka yang menyebabkan fitnah-fitnah provokasi ini di tengah masyarakat diantaranya yaitu karena dengan Abdullah bin Saba. Dialah yang pergi ke daerah-daerah yang jauh dari para ulama, ke pinggiran-pinggiran wilayah Islam, Mesir, Irak, Kufah, Basrah, ya, mereka, dan pernah disebutkan para ulama dia pernah juga berusaha mempengaruhi di Madinah, namun dia tidak menetap di Mekah karena di sana banyak para sahabat yang akan membongkar syubhat-syubhat yang disebarkan oleh Abdullah bin Saba. Maka dia pergi ke daerah pinggiran, ya, yang dapat dia pengaruhi orang-orang kaum muslimin yang jauh dari informasi, kemudian juga yang kurang ilmunya. Maka provokasi oleh mereka, dijadikan yang macam fitnah-fitnah untuk bagaimana supaya orang benci kepada Utsman bin Affan. Maka pada musim haji, orang-orang ini pergi ke Madinah, ya, setelah musim haji mereka mengepung rumah Utsman bin Affan. Nah, ketika itu keluar sebagian sahabat untuk bernegosiasi. Setelah tercapai kesepakatan, mereka untuk kembali ke wilayah masing-masing dalam suatu peristiwa yang singkat disebutkan oleh Al-Katsir dalam Bidayah wa Nihayah.
tiba-tiba dalam perjalanan orang-orang yang dari Mesir ini ada seseorang mencurigakan menaiki kuda yang begitu kencang seakan-akan ingin mendului rombongan mereka. Tapi para ulama menjelaskan dia seakan-akan menunjukkan membawa sesuatu, ya, bagaimana supaya dia ditangkap dan dikejar, sengaja dia memancing perhatian orang begitu. Namun setelah diperiksa, di dalam dia membawa surat, yang isi surat itu adalah surat bodong sekitarnya, palsu. Di dalam surat itu tanda tangan Utsman mengatakan jika mereka orang-orang yang datang ke Madinah memberontak ini, yang berdemonstrasi ini sampai di Mesir, tolong diberikan hukuman mati. Itu isi dalam surat tersebut kepada Abdullah bin Amr bin As. Nah, namun yang surat itu bukan dari Utsman. Para ulama mengatakan itu bukan dari Utsman, tapi adalah adanya orang-orang yang membuat surat palsu tersebut. Nah, kemudian rombongan yang tadi mau balik ke Mesir itu balik lagi ke Madinah. Nah, ketika balik ke Madinah, satu hal yang jadi pertanyaan para ulama adalah ternyata rombongan yang menuju ke Irak kepada Basrah juga balik ke Madinah. Maka ulama di sini mengambil suatu kajian, ya, analisa siapa yang beritahu mereka untuk balik ke Madinah. Berarti mereka sudah punya program atau ada orang-orang yang telah buat kesepakatan untuk mereka balik kembali ke Madinah. Karena jalur antara orang yang ke Mesir dan orang ke Irak itu jauh beda. Tetapi kok mereka kompak sama-sama kembali ke Madinah? Ya, kalau seandainya tadi ada ditemukan orang yang mencurigakan membawa surat tadi, tentu yang kembali ke Madinah mestinya orang Mesir saja, karena mereka yang dapat informasi itu. Tapi kenapa tiba-tiba juga dalam waktu yang sama orang Irak juga datang ke Madinah? Ini satu kajian, analisa yang dilakukan para ulama bahwa sebenarnya sudah ada orang-orang yang memang tujuannya untuk membunuh atau menjadinya fitnah di tengah kaum muslimin pada saat itu. Ada sebagian pembicara-pembicara yang ngawur, ya. Seseorang yang bicara di sebuah lembaga negara mengatakan bahwa awal terjadi para sahabat bertengkar demi jabatan dan kekuasaan itu suatu kebohongan di antara mereka. Ya, ini fitnah yang begitu keji yang dia sebarkan oleh seseorang ini, di mana videonya menyebar ketika bicara di suatu lembaga negara menyatakan bahwa para sahabat itu adalah orang-orang yang rakus dengan jabatan. Ini suatu fitnah dia kepada para sahabat Nabi, dan tidak demikian hal. Maka penting kita untuk belajar hal-hal ini, bagaimana penjelasan para ulama agar kita jauh dari suuzon, dari berkata buruk kepada para sahabat Nabi, karena ini merupakan salah satu usul etika Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa mereka adalah orang-orang yang cinta kepada sahabat Nabi dan memuliakan mereka. Mereka beristihad dan motivasi mereka adalah orang-orang yang ingin menegakkan keadilan kebenaran untuk agama ini, bukan motivasi mereka adalah dunia ataupun kesenangan duniawi atau kekuasaan dan sebagainya. Karena mereka adalah orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah SWT, oleh Rasulullah SAW. Ya, tapi kalaupun ada kesalahan-kesalahan di mereka, itu wajar, mereka manusia. Tetapi dari sisi perjuangan mereka, pengorbanan mereka, ilmu dan ketakwaan mereka, maka kita tidak wajar untuk memberikan stigma negatif kepada para sahabat Nabi SAW, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang rakus dengan kekuasaan dan sebagainya. Baik, kemudian setelah Hudzaifah bertanya, bagaimana pendapat kalian tentang Yaumad Dar itu? Yaumad Dar ini ada hari di mana dikepung terbunuhnya Utsman. Kan fitnatun, itu yang terjadi fitnah, kata Hudzaifah, terbunuhnya Utsman. Fa innaha awwalu fitan wa akhiruha ad-dajjal. Makanya Hudzaifah mengatakan itulah awal fitnah. Dan terakhir nanti fitnahnya adalah fitnah Dajjal. Dalam riwayat lain disebutkan ketika Zaid bin Wahab menyebutkan ketika kami berada di sisi Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah berkata, "Ma ta'uduna qatala Utsman?" Bagaimana pendapat kalian tentang terbunuhnya Utsman di tengah-tengah kalian, fikum? Ya, bagaimana pendapat kalian tentang Utsman, terbunuhnya Utsman? Ata'udunahu fitnah? Apa kalian menganggap itu sebuah fitnah? Qulna na'am, iya. Qala wa hiya wallahi awal fitnah. Hudzaifah memberikan kekuatan jawaban bahwa demi Allah, dan itu adalah awal fitnah. Wa akhiruha Dajjal, yang terakhir adalah Dajjal, kata Hudzaifah. Syaikhul Islam Taimiyah memberi tanggapan tentang tadi fitnah, tsumma waqatil fitnatul 'amma allati lam yaqa baitun minal arab illa dakhalathu lamma qutila Utsman. Ini juga penjelasan ulama di antara Syaikhul Islam Taimiyah mengatakan kemudian terjadi fitnah yang secara umum meliputi semua kaum muslimin, sehingga tidak ada satu rumah pun dari orang Arab kecuali fitnah tersebut masuk ke rumah tersebut. Artinya
terlibat penghuninya dengan ke dalam fitnah tersebut, yaitu tatkala terbunuhnya Utsman. Maka ini untuk bahwa hadis atau tanda ciri kiamat terjadinya fitnah dimaksud dalam hadis Auf bin Malik adalah terbunuhnya Utsman berdasarkan penjelasan para ulama. Demikian pula Ibnu Hajar Asqalani menjelaskan. Summa istifadatul mal, kemudian melimpahnya harta, artinya sangat banyak, itu wa zaharat fi khilafati Utsman, itu di masa kekhalifahan kekuasaan Utsman bin Affan. Inda tilkal futuh al-'azimah, ketika di masa Utsman terjadinya kekuasaan Islam yang meluas luar biasa sekali. Maka kita sampaikan sampai meluas kepada Azerbaijan, sudah mulai mengetuk pintu-pintu Eropa, jadi masuk wilayah Eropa. Maka ketika itulah Hudzaifah juga memberikan masukan kepada Utsman bin Affan agar memperbanyak Al-Quran, mushaf, biar tidak terjadi perselisihan mereka tentang Al-Quran. Maka itu diantara sebutkan ketika Hudzaifah berada di Azerbaijan berjihad di sana bersama pasukan dari Syam dan juga Irak, dan kedua pasukannya ada perbedaan mereka dalam membaca Al-Quran, itu dari sisi qiraatnya. Maka supaya tidak terjadinya perselisihan mereka dalam tentang Al-Quran ini, maka Hudzaifah minta Utsman bin Affan untuk menyatukan qiraat itu dengan bahasa Quraisy. Maka tulislah Al-Quran itu di masa Utsman dengan bahasa Quraisy, yaitu bahasa yang awal turunnya Al-Quran dan bahasa Quraisy tersebut. Kemudian wal fitnatul musyaru ilaiha, kata Ibnu Hajar Asqalani, fitnah yang dimaksud dalam hadis tersebut adalah iftutihat biqatli Utsman, yaitu mulanya terbukanya adalah dengan terbunuhnya Utsman. Wastamar fitan ba'dahu, kemudian berlanjutlah fitnah itu saling sambung menyambung peristiwa itu sampai terjadi berbagai peristiwa di masa kekuasaan Ali bin Abi Thalib dan masa kekhalifahan Bani Umayyah dan juga Bani Abbasiyah. Wasadisatu lam taji' ba'du, adapun tentang yang keenam dalam hadis Auf bin Malik tadi, yaitu terjadinya perjanjian kesepakatan kaum muslimin dengan non kaum muslimin itu dari bangsa Asfar, yaitu bangsa Rom, itu belum terjadi, kata Ibnu Hajar. Yang terbunuhnya Utsman menyalalah api fitnah di kalangan kaum muslimin, dan mereka terpecah belah, terbagi-bagi. Wa qali qital bainahum, terjadi saling adanya peperangan, pembunuhan di antara mereka. Tentu di sini yang menyebabkan tadi fitnah tadi adalah informasi-informasi yang simpang siur dalam fitnah tersebut. Wa daratil ma'arik, terjadi peperangan. Wa dhaharan nifaq, munculnya kemunafikan orang-orang munafik yang sengaja mengadu domba, menyebarkan isu-isu fitnah dan sebagainya. Wa kasratil ahwa, banyaknya berbagai aliran paham-paham. Wa halat syitat, wa dhahabal khairat, terjadinya perselisihan dan hilangnya banyaknya kebaikan. Dan Zaid bin Thabit, ia berkata, asyrafan Nabi SAW ala utamin min atamil Madinah. Jadi kalau berkata, Zaid bin Thabit ini pernah bersama Nabi naik kepada suatu gedung bangunan tinggi, salah satu bangunan istana ataupun sebutkan utum itu adalah bangunan yang tinggi di kota Madinah. Faqala, Rasulullah SAW berkata, hal tarawna ma ara, apa kalian melihat apa yang saya lihat? Qalu la, maka sahabat mengatakan, tidak ya Rasulullah. Qala, Rasulullah menyebutkan, fa inni la ara al-fitan, sungguh saya melihat fitnah terjadi di sekitar rumah-rumah kalian seperti yaitu butir turunnya hujan. Kawaqa'il qatr. Artinya apa? Menyeluruh. Banyak sekali fitnah itu terjadi di kalangan. Maka hal ini sebagai wahyu dari Allah kepada Rasulullah SAW, memperlihatkan apa yang akan menimpa umatnya. Rasulullah SAW mengabarkan hal itu kepada para sahabat untuk memberikan kewaspadaan kepada mereka, dan mereka mengantisipasi dengan ilmu mereka apa yang akan terjadi di tengah-tengah mereka. Berkata Imam Nawawi, wa tashbih bi mawaqil qatri, kenapa diserupakan dengan yaitu tetesan hujan, yaitu seperti hujan, fil kasrati wal umum, itu dijadikan menunjukkan untuk bahwa fitnah itu adalah sangat besar dan umum, menimpa keseluruhan wilayah Madinah. Innaha katsira, wa itu fitnah itu sangat banyak. Wa ta'umun nasa la takhtasu biha ta'ifatun, itu seluruh manusia terkena fitnah, tidak satupun yang kelompok yang menyendiri atau tidak terkena fitnah tersebut. Wa hadha isyaratun ila hurufil jariyah ila huruf wa hadha isyaratun ila al-hurufil jariyah bainahum. Ini kata Imam Nawawi adalah isyarat tentang terjadinya adanya perperangan di kalangan mereka. Seperti kata Imam Nawawi, waqatul Jamal, terjadinya perang Jamal, wasifin, perang Siffin, wal Harra, terjadinya perang Harra yaitu di Madinah, wa maqtal Utsman, terbunuhnya Utsman,
wa maqtal Husain, terbunuhnya Husain, dan lain-lain sebagainya. Inilah fitnah-fitnah yang disebut di sini. Sehingga memang ya bergelut dengan fitnah itu setelah terbunuhnya Utsman, terbunuhnya Ali, terbunuhnya Husain, Hasan, Husain, dan terus ya bergulir terus fitnah-fitnah sebagainya. Sehingga fitnah itu tidak hanya sampai di situ, juga melahirkan berbagai kelompok-kelompok seperti kelompok Syiah, Khawarij, ya, Murji'ah, Qadariyah, Jabriyah, dan seterusnya. Wa fihi mu'jizatun zahiratul lahu sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti mukjizat yang sangat jelas bagi Rasulullah SAW, kata Imam Nawawi. Kenapa? Yaitu Rasulullah SAW telah memberitakan hal itu di masa hidup beliau, dan peristiwa itu terjadi setelah beliau meninggal, persis seperti mana yang diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam masa hidup beliau. Nah, ini membuktikan tentang buktikan bahwa yang beliau bawa itu adalah wahyu dari Allah SWT. Ya, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga berita kabar yang beliau sampaikan kepada umatnya terjadi seperti mana yang disampaikan oleh beliau sebelum wafatnya Rasulullah SAW. Karena itu adalah wahyu dari Allah SWT, sehingga terbukti kebenaran bahwa beliau adalah seorang Rasul yang mendapatkan wahyu dari Allah SWT dan diberitahu oleh Allah SWT tentang hal-hal yang akan menimpa umatnya sebelum terjadinya hari kiamat. Berkata Ibnu Hajar, wa inna ma khussat Madinah. Kenapa dikhususkan Madinah dalam hadis itu? Ada hal itu karena terbunuhnya Utsman di Madinah. Nah, kemudian dari Madinah itu tersebarlah fitnah itu ke berbagai negeri lain. Ya, terlibat ke Kufah, Basra. Nah, setelah Utsman terbunuh, yang awalnya kekuasaan kaum muslimin di Madinah, setelah Ali menjadi khalifah itu dipindahkan ke Kufah. Ya, kemudian di Kufah terjadi terbunuh Ali, terbunuhnya Hasan Husain, kemudian berkuasa Muawiyah. Ya, yang membunuh Hasan Husain ini bukanlah kelompok Muawiyah, bukan pula kaum muslimin, tapi adalah kelompok Syiah. Ya, kelompok Syiah yang ada di Kufah. Ya. Dan itu sudah diingatkan oleh para sahabat-sahabat lain agar Husain tidak datang ke Kufah. Itu ketika mereka menjanji akan mengangkat Husain sebagai khalifah untuk melawan Muawiyah. Namun akhirnya mereka membiarkan Husain terbunuh di bawah pasukan yang waktu itu adalah merupakan pasukan yang loyal kepada Muawiyah radhiyallahu anhu. Baik. Lalu mereka membiarkan, ya, mereka tidak membantu membela Husain radhiyallahu anhu. Nah, ini setelah kekhalifahan Muawiyah dipindahkan pula kekuasaan dari Kufah pindah ke Syam, Baitul Maqdis. Nah, ini mulai terjadi pergeseran daripada pusat kekuasaan kaum muslimin. Maka ini jelaskan oleh Ibnu Hajar Asqalani, karena terbunuh Utsman di Madinah, kemudian tersebarlah fitnah itu ke berbagai penjuru negara-negara Islam lainnya atau wilayah Islam lainnya. Faqital bil Jamal, lalu terjadi perang Jamal, perang Siffin. Ya, semuanya sebabnya adalah awal mulanya adalah terbunuhnya Utsman. Kemudian terjadi perang di Nahrawan, yaitu Ali bin Abi Thalib melawan orang Khawarij, yang sebabnya juga tahkim bis Siffin. Juga peristiwa itu disebabkan karena orang Khawarij tidak menerima tentang keputusan yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib ketika perang Siffin. Wa kullu qital waqa'a fi dhalikal 'asr, kata Ibnu Hajar, semua terjadinya perperangan di masa itu innama tawallada an syai'in min dzalik. Semuanya itu muncul adalah sebab-sebab sesuatu yang terjadi sebelumnya dari peristiwa fitnah itu. Au ansyi'in yatawallada anhu, atau sesuatu yang lahir dari fitnah sebelumnya. Arti rangkaian-rangkaian dari kejadian fitnah awal mulanya adalah terbunuhnya Utsman. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menggabung antara terjadi fitnah terbunuhnya Utsman dan wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fitnatul Dajjal, dan itu adalah a'zam fitnah ala wajhil ardh, merupakan fitnah yang terbesar di muka bumi. Ya, wafatnya Rasulullah SAW, terbunuhnya Utsman, kemudian Dajjal. Dia menyamakan antara fitnah terbunuhnya Utsman itu dengan kematian Rasulullah SAW dalam satu hadis tadi, ya, sebenarnya hadis Malik. Kemudian juga fitnah Dajjal, dan itu merupakan fitnah yang terbesar terjadi di muka bumi ini. Baik. Dari Abdullah bin Hawala, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man naja min salasin, siapa yang selamat dari 3 hal, faqad naja, sungguh telah selamat," kata Rasulullah SAW. 3 kali Rasulullah SAW menyebutkan. Pertama, mauti, ya, ketika aku meninggal, wa dajjal, ketika munculnya dajjal, wa qatlu khalifatin mustabir, khalifah yang benar-benar sabar, bil haqqi mu'tihi, ya. Kemudian orang khalifah yang sabar mengantarkan kebenaran, ya. Nah, ini salah satu hadis yang menjelaskan tentang fitnah tersebut. Ini hadis diriwayatkan Imam Ahmad. Ya, Syekh Arnaud mengatakan hadis hasan, ya, dan juga dikeluarkan oleh Hakim mengatakan sahih isnad.
orang yang selamat ketika aku meninggal, artinya tidak murtad dia. Di mana peristiwa lain ketika meninggal Rasulullah ada golongan yang murtad. Kemudian keluar Dajjal, ya, itu orang-orang yang selamat dari fitnah Dajjal. Wa qatlul khalifah mustabirin bil haqq, yaitu khalifah yang sabar dalam menegakkan kebenaran, ya. Nah, ini orang yang selamat tidak menjadi orang terlibat dalam fitnah tersebut adalah orang yang telah selamat kata Rasulullah. Wa hadha fi dilalatun ala 'idhami hadhil fitnah. Ini menunjukkan tentang besarnya fitnah tersebut. Berkata Sa'id bin Zaid, ya, Sa'id bin Zaid ini juga salah seorang sahabat yang jamin masuk surga. Law anna Uhudan irfadda lilladhi sana'tum bi Utsman lakana mahquqan an yarfad. Ya, atau seandainya Uhud itu, ya, hilang dari tempatnya atau berpindah dari tempatnya, artinya hancur atau berpindah dari tempatnya, ya, seandainya kata beliau Uhud itu, ya, terfaddal lilladzi sana'tum, itu pindah karena hal perbuatan kalian terhadap Utsman, lakana mahquqan, itu ada wajar, ya, bahwa dia pindah, bergeser karena besarnya fitnah itu, bergeser gunung Uhud itu dari tempatnya, kata Sa'id bin Zaid. Perkataan ini keluar dari Sa'id bin Zaid untuk menggambarkan bahwa fitnah itu sangat besar. Kalau seandainya fitnah itu dapat menggeser gunung Uhud, sungguhlah wajar, kata begitu. Wajarlah, karena fitnah itu sangat besar, kata Sa'id bin Zaid. Ini menunjukkan, ya, bahwa Utsman, ya, berada di atas kebenaran karena Rasulullah SAW memuji dia, ya, dan menyatakan orang yang bersama dia adalah berada di atas kebenaran. Wa qutila mazluman, dan dia dibunuh dalam keadaan dizalimi. Maka Rasulullah menyebutkan hadis tadi, yaitu khalifatin mustabirin, ya, mustabirin, khalifah yang sabar dalam kebenaran. Maka dipuji oleh Rasulullah SAW, itu disebutkan dengan istibar li'idhami balaihi. Jadi bukan sabar saja, kalau asalnya kan sabirin, tapi ditambah to di situ ada menunjukkan hal yang bersangatan. Di dalam ilmu saraf, ketika ada bertambahnya suatu huruf yang sejenis atau mendekati wastabir 'alaiha si mu'amur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, itu juga menunjukkan kesabaran yang begitu berat, dilaksanakan. Nah, itu Utsman melakukan hal itu karena kesabarannya terhadap bala yang menimpanya, cobaan yang mengujinya. Wa bil haqqi mu'tihi, ya, dan kebenaran yang dia berikan. Liqiyami bil haqq, karena dia menegakkan kebenaran. Ya, bil haqqi mu'tihi, dengan kebenaran dia memberikan, dengan menegakkan kebenaran. Wa ita'il huquq la kama yaqul mad'un, ya, dan dia memberikan pemilik kepada hak kepada setiap pemiliknya. Tidak sebagaimana yang dituduhkan kepada beliau. Wa hadza la syakka fihi, ini tidak diragukan lagi bahwa Nabi SAW telah menjelaskan bahwa Utsman berada di atas al-huda, di atas petunjuk. Wa anna man lazimahu, orang yang bersama Utsman adalah orang yang selamat. Wa annahu syahid, bahwa dia adalah mati dalam keadaan syahid. Bahwa syarahu bil jannah, Rasulullah juga memberi kabar kepada Utsman bahwa dia adalah seorang ahli surga. Ya, wa akhbaru bi balwa tusibu, dan juga Rasulullah menyebutkan bahwa dia akan ditimpa oleh suatu fitnah, kecobaan, ya. Dan Rasul menyuruhnya untuk bersabar dan tidak meninggalkan khilafahnya. Karena memang di saat Utsman itu dikepung dan masuklah para pemberontak ke dalam rumah beliau, ya, dan mereka menyuruh Utsman untuk mengundurkan diri dari kekhalifahan. Tapi Utsman mendengar wasiat Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah pernah berwasiat kepada Utsman bahwa Allah akan berikan pakaian kepadamu jika ada orang munafik ingin menanggalkan, membukanya darimu, jangan engkau buka. Karena itu juga Utsman tidak mau mengundurkan diri saat itu ketika diancam oleh orang-orang yang memberontak ke rumahnya. Karena Utsman diperintahkan oleh Rasulullah untuk tidak menanggalkan baju yang telah dipakaikan Allah kepadanya, karena itu adalah yang akan meminta dia, itu adalah disebutkan jika ada orang munafik. Ini menunjukkan bahwa bukan orang berada atas kebenaran dan keimanan, sehingga tidak perlu engkau tunduk kepada dia. Itulah makna dari hadis tersebut kepada Utsman dan Rasulullah SAW. Baik, kemudian, ya, dari Ka'ab bin Ujrah, ini dalil-dalil tentang qala dzakara Rasulullah SAW fitnatan faqarrabaha wa marra rajulun. Jadi Rasulullah mencerita tentang sebuah fitnah. Lalu Rasulullah SAW menggambarkan, lalu ada seseorang lewat muqanna'un ra'suhu. Jadi dia pakai sorban, menundukkan kepalanya, ya. Faqala Rasulullah SAW, hadza yauma idzin 'alal huda. Nah, ini tadi Pak Utsman di atas kebenaran. Orang ini di atas saat itu di atas kebenaran, di atas petunjuk, kata Rasulullah SAW. Fawasabtu, lalu Ka'ab bin Ujrah mengejar siapa orang ini, melihat orang ini. Fa'akhadtu bi dhaba'i Utsman. Aku ambil kedua pinggangnya Utsman. Sumastaqbaltu Rasulullah SAW.
Aku menghadap kepada Rasulullah SAW, ya, faqultu hadza, ini orangnya dipegang gitu, ya, qala hadza, Rasul iya ini. Ini dalil tentang bahwa Utsman itu, ya, ada terjemahan hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, juga disahihkan oleh Syekh Al-Arnaud, itu bahwa ketika Ka'ab bin Ujrah mendengar Rasulullah SAW tentang menceritakan tentang fitnah, lalu seseorang lewat, lalu Rasulullah SAW mengatakan orang ini di hari itu berada atas petunjuk, dan setelah dilihat oleh Ka'ab bin Ujrah dia adalah Utsman bin Affan. Dan juga diriwayatkan dari Jubair ibnu Nufair mengatakan kunna muaskirina ma'u Muawiyah ba'da qatli Utsman. Jadi kata Jubair ibnu Nufair ini, Jubair ibnu Nufair mengatakan kami berada di muaskar, muaskar itu adalah berada di pasukan bersama Muawiyah setelah terbunuhnya Utsman. Waqama Ka'ab ibnu Murrah al-Bahzi, lalu ada Ka'ab ibnu Murrah al-Bahzi berkata, laula syai'un sami'tu min Rasulullah SAW ma qumtu hadzal maqam. Kalau bukan aku mendengar suatu hadis dari Rasulullah SAW, aku tidak akan berdiri di tempat ini, kata Ka'ab ibnu Murrah ini. Falamma sami'a dzikr Rasulullah SAW, tak kala didengar dia menyebutkan nama Rasulullah SAW, ajlasan nasa, dia membuat orang lain duduk dan memperhatikannya. Lalu faqala bainama nahnu 'inda Rasulullah SAW. Lalu Ka'ab bin Murrah menyampaikan sebuah hadis ketika kami bersama Rasulullah SAW. Lalu lewatlah Utsman, idmarra Utsman bin Affan, ya, murajjilan, jadi Utsman bin Affan lewat, ya, agak berjalan, murajjilan, jadi agak langkahnya cepat. Faqala maka Rasulullah SAW, lalu Rasulullah bersabda, la takhrujanna fitnatun min tahti qadamai, akan keluar fitnah di bawah telapak kaki atau membaini rijlai, di antara dua kaki orang ini, begitu. Hada yaumaidin, ya, wa min tabau alal huda, orang ini dan orang yang mengikutinya berada atas petunjuk. Qala, lalu berkata siapa? Ka'ab, apa namanya? Murrani berkata, faqama Ibnu Hawala al-Azdi, Ibnu Hawala al-Azdi berkata dekat mimbar itu, faqala innaka la sahibu hadza, engkau berada di sini? Ya, qala nam, ya, aku berada di sini. Wallahi inni la hadirun zalikal majlis, aku hadir di waktu itu, di majlis itu. Walau alimtu anna li fil jaisi musaddiqan kuntu awwala man takallama bi. Ya, kenapa tidak Ibnu Hawala ini lebih dahulu mengatakan riwayat hadis ini? Kenapa dia tunggu baru Ka'ab bin Murrah ini menyampaikan? Padahal dia juga ada di situ, maka dia mengatakan seandainya aku bahwa saya ini punya dipercaya, atau anali fil jaisi musaddiqan, kalau orang ini mau percaya kepada saya nih, pasukan ini, tentu aku orang pertama menyampaikan hal ini, kata Ibnu Hawala tadi, yaitu Abdullah Ibnu Hawala. Jadi dia juga mendengar hadis yang disampaikan oleh Ka'ab bin Murrah. Nah, itu maksudnya. Dari Murrah bin Bahzi, bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu, ketika kami bersama Rasulullah SAW dalam satu perjalanan, fi tariqin min turuqil Madinah, di satu jalan, di jalan-jalan Madinah. Faqala, Rasulullah bersabda, kaifa fitnatin tasuru fi aqtaril ardi ka'annaha sayasi baqar. Kata Rasulullah, bagaimana nanti terjadinya fitnah di bagai penjuru bumi, ya, seperti apa, sapi yang mengamuk. Qalu nasna'u madza ya Nabi Allah. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan ketika terjadi fitnah itu, ya Rasul, ya Nabi Allah? Qala alaikum hadza wa ashabah. Kalian hendaklah bersama orang ini dan sahabat-sahabatnya. Au ittabi'u hadza wa ashabu, atau dia katakan sama, ikutilah ini dan sahabat-sahabatnya. Fa asra'tu hatta ataftu ala rajul. Jadi dia kejarlah Utsman, ya, lalu aku dapati orang itu. Faqultu hadza ya Nabi Allah, lalu aku katakan kepada Rasulullah, ini ya Nabi Allah. Qala hadza, iya, kata Rasulullah, fa idahu Utsman. Nah, orang ini maksud adalah Utsman. Nah, ini menunjukkan yang ingin dijelaskan sini adalah bahwa Utsman adalah orang yang berada di atas kebenaran dalam fitnah yang menimpanya. Dari Abdullah bin Hawala lagi, Rasulullah SAW berkata kepadanya, ya Ibn Hawala, kaifa taf'al fi fitnatin takhruju fi atrafil ardi ka'annaha sayasil bakar. Wahai Ibn Hawala, bagaimana engkau akan berbuat nanti di tengah fitnah yang keluar di bagai penjuru bumi seperti sapi yang mengamuk, seperti banteng gitu, ya. Qultu la adri, aku jawab, aku enggak tahu. Ma kharallahu li wa rasuluh, aku enggak pernah dikabarkan ya Allah dan Rasulnya. Qala wa kaifa taf'al fi ukhra takhruju ba'a, gimana pula nanti engkau berbuat pada yang berikutnya keluar lagi, ka'annal ula fiha intifajatul arnab, yaitu hubungannya jaraknya dengan
Fitnah yang pertama, fitnah yang kedua ini hanyalah seperti lompat kelinci. Itu disebutkan para ulama. Jadi sangat dekat sekali. Memang dekat setelah terbunuhnya Utsman, dan waktu yang dekat juga terbunuhnya Ali terjadinya fitnah. Qultu la adri, jawabnya Ibnu Hawala, aku enggak tahu. Aku tidak mendapatkan kabar tentang hal itu ya dari Allah dan juga Rasulnya. Qala ittabi'u hadha. Lalu Rasul mengatakan kepada sahabat, ikutilah orang ini nanti. Qala wa rajulun muqaffin hina idzin. Ketika itu orangnya membelakang, enggak jelas siapa orangnya. Pokoknya talaqtu fasa'aitu. Muqaff itu maksudnya sedang membelakang berjalan gitu. Aku kejar dan aku akhadtu min kabai. Aku pegang-pegangnya. Fa ahwaltu biwajhihi ila Rasulullah. Aku hadapkan dia dengan wajah kepada Rasulullah. Faqultu hadza, ini orangnya Rasulullah. Qala na'am, kata Rasul, iya orangnya itu. Wa idza huwa Utsman bin Affan. Dia adalah Utsman bin Affan. Ini dalil tentang yang menunjukkan kebenaran sikap Utsman di dalam fitnah tersebut. Dari Abu Hurairah, ini berapa halaman lagi nih? Kalau panjang nanti. Si panjang nih. Pembahasannya. Baik. Kemudian juga riwayat Abu Hurairah, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innakum talqauna ba'di fitnatan wa ikhtilafan. Hadis Abu Hurairah ini ya diriwayatkan oleh Imam Ahmad ya, juga disahihkan oleh dihasankan sanadnya oleh Syekh Al-Arnaud. Yaitu kata Rasulullah SAW bersabda, innakum talqauna ba'di fitnatan wa ikhtilafan. Engkau akan menemui setelah aku nanti fitnah dan perselisihan. Atau ikhtilafan wa fitnatan, atau sebaliknya, perselisihan dan fitnah. Faqala lahu qailun minan nas. Lalu ada yang berkata di antara sahabat kepada Rasulullah SAW, faman lana ya Rasulullah. Nah, lalu sahabat ini bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus kami pegang wahai Rasulullah? Faman lana ya Rasulullah, yang kami ikuti. Qala alaikum bil amin wa ashabi. Ikutilah orang yang terpercaya dan sahabat-sahabatnya. Wa wasyiru ila Utsman. Dan Rasulullah menunjuk ke arah Utsman dengan hal itu. Nah, dari Ibnu Umar juga ya, qala dzakara Rasulullah SAW fitnatan. Dari Ibnu Umar menyebutkan Rasulullah menyebutkan sebuah fitnah akan menimpa umat ini atau terjadi di masa mereka. Faqala yuqtalu hadza fiha madluman. Ini li Utsman. Di mana Rasulullah mengatakan, kata Ibnu Umar, bahwa orang ini di waktu fitnah itu terbunuh secara bizolimi, kata Rasulullah SAW. Baik, adapun tentang bahwa Utsman telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW, ya, bahwa sahabat bisyaratan biha, dan dia adalah orang yang banyak mendapatkan kaumnya akan menjadi penghuni surga, ya. Bahkan di sini disebutkan la alam ahada min sahabat yudrikuhu fiha katsrah. Ada tawatin wa munasabat, di mana Rasulullah SAW memberikan kabar bahwa Utsman akan masuk surga di berbagai kondisi dan kesempatan. Ya, hadisnya itu sangat banyak sekali, terdapat dalam hadis-hadis yang sahih, ya. Kemudian juga Rasulullah SAW seperti ketika dia memberikan sumbangan luar biasa untuk perang Tabuk, ya. Ma darra Utsman ma fa'ala ba'da al-yawm. Itu kabar gembira dari Rasulullah bahwa dia menjadi ahli surga. Dan dia memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lain. Yang pertama, dia seperti menikahi dua orang putri Rasulullah SAW, ya, dan tidak ada seorang pun menikahi putri Nabi, ya, selain Utsman, yaitu yang dengan bentuk menikahi dua orang putri Rasulullah setelah meninggalnya, ya, Ummu Kalsum, lalu dinikahinya oleh setelah meninggal Ruqayyah, kemudian Rasulullah menikahkannya dengan Ummu Kalsum. Kemudian juga tidak ada umat sepakat dalam baiat seseorang sebagaimana sepakatnya sahabat ketika baiat Utsman. Ya, kemudian dia telah mengumpulkan mushaf dan juga penakluk banyaknya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Islam, ya, menakluk wilayah-wilayah yang pemimpinnya menaklukkan wilayah-wilayah sehingga menjadi wilayah Islam dan lain demikian dari keutamaan-keutamaan Utsman. Nah, ini beberapa hadis yang akan disebutkan juga sebetulnya dari Abi Musa Al-Asy'ari. Dia berkata, kuntu ma'an Nabi SAW fi ha'itin min hitanil Madinah. Aku berada satu kebun dari kebun di Madinah. Lalu datang seseorang, lalu meminta buka pintu pagar kebun itu. Faqala misalnya iftalahu. Seseorang, ya, ngetuk, lalu bukakan baginya, kata Rasulullah, bahwa syiru bil jannah, berkabarlah dia dengan bagi kabar gembira dengan surga. Fafatahtu lahu fa idza Abu Bakar fa basyatuhu bima qala Nabi SAW. Lalu aku buka pintu, rupanya adalah Abu Bakar Siddiq anhu. Aku sampaikan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya, fahamidallah. Lalu Abu Bakar memuji Allah. Kemudian datang seseorang lagi, lalu dia minta dibukakan pintu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iftah lahu wa basyirhu bil jannah. Bukakan baginya dan beri kabar gembira dia dengan surga. Maka aku bukakan baginya, rupanya dia adalah Umar. Maka aku sampaikan apa yang dikatakan Nabi SAW. Lalu dia memuji Allah Umar tersebut. Sumaftatha rajulun. Kemudian ada seorang lagi minta dibukakan lagi pintunya, pagar dari kebun tersebut.
Lalu Rasul mengatakan, iftah lahu wa bashir bil jannah. Bukakanlah pintu untuknya dan beri kabar gembira dengan surga. Ala balwa tusibuhu. Di atas balwa ini adalah cobaan, ujian yang menimpahnya. Faidah Utsman, rupanya orangnya adalah Utsman. Akhbartu bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sampaikan apa yang dikatakan Rasulullah kepadanya. Fahamidallah, dia muji Allah, kemudian qala Allahul musta'an. Allah lah yang menjadi tempatku minta pertolongan. Karena disebutkan di situ dia masuk surga, tapi dia mengalami sebuah balwa, ujian, fitnah, cobaan yang menimpahnya. Kemudian dalam riwayat lain sumaja akhir fasallama, kemudian terakhir datang dan memberi salam, idhab fa'dan lahu wa bashir bil jannati ala balwatus syadidah. Jadi ketika Utsman minta izin, Rasulullah menyuruh Abu Salah Asy'ari untuk buka pintu, beri kabarlah dengan surga, beri kabarlah kepadanya dengan surga, itu dengan ujian yang berat yang dihadapinya. Ya, pantalaqtu fa idahu Utsman. Ketika aku datang rupanya dia adalah Utsman. Ya, lalu aku sampaikan apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Lalu Utsman mengatakan, Allahumma sabran hatta jalas. Ya, dia berdoa, Allah berikan kesabaran sampai dia duduk. Dan juga dari Aisyah anha berkata, qala Rasulullah fi maradihi, Rasulullah berkata, bersabda ketika dalam sakit beliau, ya sakit beliau waktu mau wafat, waditu anna indi ba'da ashabi. Aku ingin sebagian sahabatku ada di sekitarku. Faqulna ya Rasulullah, ala nad'u laka Abu Bakar? Apakah kami panggilkan untukmu Abu Bakar? Masa kata Rasul diam. Qulna ala nad'u laka Umar, atau kami panggilkan Umar untukmu? Masa kata Rasul diam. Ala nad'u laka Utsman, maukah engkau panggilkan untukmu Utsman? Qala na'am. Rasul menjawab iya. Faja'a Utsman fa khalla bihi. Lalu setelah datang Utsman, lalu dia berdoa dan membisik dengan Utsman, bicara dengan Utsman secara empat mata. Faja'al Nabi SAW yukallimuhu, Rasul berbicara kepadanya, wa wajhu Utsman yataghayyar. Wajah Utsman berubah, begitu maksudnya. Lihat ada kesedihan. Kemudian juga dikatakan Qais, ya, berkata, menceritakan kepadaku Abu Sahlah, yaitu maula Utsman, ya, maula budaknya Utsman, bahwa Utsman Affan qala yaumad dar, ketika rumahnya dikepung oleh pada demonstran waktu itu, orang-orang yang memberontak kepadanya, bahwa dia berkata, inna Rasulullah SAW ahida ilayya ahdan. Rasulullah telah membuat suatu janjian kepada saya, bahwa Rasulullah memberikan pesan yang sangat tegas kepada beliau, itu fa ana sairun ilaihi. Sekarang aku akan menemui hal itu. Bahwa Rasulullah telah memberikan sebuah perjanjian, suatu penyampaian kepadaku, ya, suatu kejadian, dan aku sedang akan menghadapi kejadian itu. Wa qala Ali fi hadithi, Ali bin Abi Thalib berkata, wa ana sabirun alaihi, dan aku sabar dalam menghadapinya. Qala Qais, berkata Qais, ya, fakanu, ya, yurawnahu dzalikal yaum. Maka mereka menafsirkan itulah kejadian saat Utsman itu dibunuh. Dan riwayat lain datang Utsman, ya, lalu fajal Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Utsman, qumi. Maka Rasulullah SAW menyuruh Aisyah pergi. Faqala qumi. Setelah Utsman masuk, qumi. Rasulullah menyuruh Aisyah untuk berdiri, pergi. Fajal Nabi sallallahu alaihi wasallam yusiru ila Utsman. Rasulullah berbisik kepada Utsman, walau Utsman yataghayyar. Jadi wajah Utsman itu agak berubah. Qala falamma kana yaumud dar, takala pada masa dia dikepung di rumahnya, yaumud dar itu adalah Utsman dikepung sekian hari sampai kehabisan air, dia membaca Al-Quran, dan dia saat dibunuh itu adalah sedang berpuasa dan juga membaca Al-Quran. Di malam hari sebelum dia dibunuh, di pagi hari itu, dia bermimpi dengan Nabi SAW, dan Rasulullah SAW mengajak dia untuk makan bersama. Nah, di sini Yaumud Dar itu, masuk Yaumud Dar itu adalah yaitu hari kejadian terbunuhnya Utsman, atau dikepungnya Utsman oleh para pemberontak. Qulna ala tuqatil, jadi ketika itu orang berkata kepada Utsman, "Oh Utsman, kenapa engkau tidak mau menyuruh orang-orang ini untuk membelamu, berperang? Ala tuqatil, kenapa engkau tidak perangi mereka ini, melawan secara kekuatan?" Qala la, aku enggak mau, kata Utsman. Inna Rasulullah SAW ahida ilayya amran. Nah ini, kenapa Utsman itu tidak membalas, ya, dengan menyuruh pasukan? Utsman punya sahabat juga datang ke rumah Utsman untuk bela, bahkan disuruh pulang oleh Utsman. Jadi kenapa? Karena alasannya bahwa Rasulullah telah memberikan suatu janjian kepadaku, amron, ahida ilayya amran, suatu perkara. Fa ana sabirun nafsi alaihi, aku sabarkan diriku terhadap hal itu, kata Utsman. Kemudian laqad sami'tu syai'an mimma asarrahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Utsman. Aisyah dapat mendengar sebagian yang dibisikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Utsman. Itu dari Nu'man bin Bashir, ya, dari Aisyah anha, qalat, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Utsman, Rasulullah berkata kepada Utsman, hai Utsman, inna wallaqallahu hadzal amr yauman, jika Allah mengangkatmu, memberikan urusan kepadamu satu hari, yaitu menjadi khalifah,
Fa'aradakal munafiquna an takhla'a qamisak. Lalu orang munafik ingin membuka bajumu. Alladzi qammasakallahu, yang telah Allah pakaikan kepadamu. Fala takhla'hu, jangan engkau buka. Nah, ini alasan Utsman tidak mau untuk menyerah saat itu. Yaqulu dzalika thalatha marrat, bahwa Nabi mengatakan hal itu kepada Utsman 3 kali, kata Aisyah anha. Berkata Nu'man, faqultu li Aisyah, lalu aku tanya kepada Aisyah, ma mana'aki an tu'alliminin nas bihadza? Kenapa engkau saat itu tidak beritahu kepada orang lain tentang hadis ini? Qalat, Aisyah menjawab, unsituhu wallahi, aku dilupakan tentang hal itu demi Allah. Jadi Aisyah juga lupa, baru ingat setelah kejadian terbunuhnya Utsman radhiyallahu anhu. Ya, dalam riwayat lain bunyinya adalah, wahai Utsman, innallaha muqammisuka, wa Allah akan berimu baju qamisan, ya. Fa in aradakal munafiqun, jika orang munafik ingin membukanya, fala takhla'hu, jangan kau buka. Makanya semua yang dimaksud di situ adalah Allah akan mengangkat menjadi khalifah ketika engkau nanti diminta untuk, ya, melepaskan jabatan khalifah, jangan mau. Fa hadza fi anna alladziina kharaju 'ala Utsman, maka di sini disimpulkan bahwa orang yang memberontak kepada Utsman, mereka adalah ahlu syarrin wa nifaq. Mereka adalah orang-orang munafik, orang-orang yang jahat. Fa sabara anhu 'ala hadzal bala, maka Utsman anhu sabar dalam hadapi ujian ini. Wa nas sahabat, dan ketika itu Utsman melarang, ya, sahabat untuk melakukan perlawanan terhadap orang-orang yang memberontak kepada Utsman. Maka saat itu ada Hasan Hussein disuruh pulang oleh Utsman bin Affan. Bahkan anak-anak sahabat, para sahabat disuruh pulang oleh Utsman, jika kalian masih menganggap aku ini sebagai khalifah, barang siapa yang menganggap baiat kepadaku, kata Utsman, maka hendaklah dia kembali ke rumahnya. Jangan sampai ada satu tetes darah pun tumpah gara-gara untuk membela aku. Nah, ini Utsman ketika itu memang itu nasihat Nabi SAW kepada Utsman, maka Utsman sabar dalam menerima ujian cobaan tersebut. Makanya dia tidak pengen terjadi pertumpahan darah ketika untuk membelanya. Kaila yuraqu damu bisababi, tidak adanya tumpah darah karena sebabnya, gara-gara dia. Berkata Ibnu Katsir rahimahullah, faqala lahum, ya, jadi mana Utsman berkata kepada para sahabat yang telah membela Utsman, di rumah Utsman itu pintu Utsman dijaga oleh Hasan Hussein dan sebagai para sahabat-sahabat yang lain, ya. Uqsimu ala man waliya man waliya alaihi haqqa an yakuffa dairu. Ya, uqsim ala man aman li, ya, ala man li. Aku bersumpah dengan Allah atas orang yang menganggap aku ini sebagai, ya, li alaihi haq. Aku punya hak atasnya untuk menjaga tangannya. Ayan talaqa ila manzilihi, hendak dia pulang ke rumah masing-masing. Wa indahu min a'yan sahabat. Ketika itu kata Ibnu Katsir, banyak sekali para sahabat yang di situ. Dan juga anak-anak sahabat, jamun ghafir, jumlah yang sangat besar, kata Ibnu Katsir. Wa qala al-Raqi'i, dan bahkan Utsman berkata kepada budaknya, man aghmada sayfahu fa huwa hurr. Kepada para budak-budaknya, siapa yang menyimpan pedangnya maka merdeka. Budaknya saja yang ingin membela Utsman, itu dikatakan orang yang mau menyimpan pedangnya dan tidak menghunus pedangnya, maka dia merdekakan budaknya tersebut. Fa baradal qital min dakhil dar, maka tidak ada semacam maka suasana dingin untuk peperangan, untuk terjadinya pertumpahan darah itu dari dalam rumah itu dingin gitu. Wahamnya min khat, tapi yang di luar nih panas, orang-orang yang bersorak-sorai, yang memberontak dan sebagainya, yang demon itu, ya. Washtadal amru wa kana sabu dzalika an Utsman, sehingga urusan semakin orang-orang di luar semakin panas, ingin melakukan berbagai hal gitu, ya. Kondisi semakin gawat, ya. Itu kondisi yang digambarkan oleh Ibnu Katsir ketika terbunuhnya Utsman. Walaupun di dalam rumah Utsman sudah menjelaskan pada orang sahabat, para sahabat dan anak sahabat, kepada budak-budaknya untuk tidak membelanya, ya, tidak melakukan pembalasan atau perlawanan terhadap orang-orang yang mengepung rumahnya. Bahkan, ya, budak-budaknya tidak bisa mengambilkan air, bahkan, ya, disebutkan oleh para ulama. Ibnu Katsir juga membahas dalam hal ini dalam kitab Bidayah wa Nihayah, ya, sampai kekeringan dia, tidak dapat minum dan sebagainya. Kemudian kenapa hal itu terjadi? Karena Utsman lihat dalam tidurnya, dalam malamnya itu melihat mimpi, ya. Dalal ala iktirabi ajlihi, dia melihat telah dekatnya ajalnya. Fastaslama li amrillah wa raja'a mau'idihi, itu dia menyerah kepada keputusan Allah, berharap tentang janjian yang Allah janji atau Rasulullah janjikan padanya. Wa syaqan ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rindu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa liyakuna khaira bani Adam, agar dia termasuk anak Adam yang terbaik dari dua anak Adam yang terbaik. Dua anak Adam yang terbaik kan yang terbunuh yang terbaik. Ketika anak Adam ini Allah gambarkan, inni uridu an tabu'a bi itsmi, ketika Habil dan Qabil saling berbunuhan, ya, lalu yang terbunuh adalah Habil. Di sini dia berkata kepada saudaranya yang membunuhnya, ini uridu an tabu'a, aku ingin engkau membawa dosaku
dan dosamu, fatakuna min ashabin nar, engkau menjadi penduduk neraka, penghuni neraka. Dzalika jazaa'uz zalimin, itulah balasan bagi orang-orang buat zalim. Jadi Utsman lebih baik mengalah. Sebenarnya mengalahnya anak Adam. Ya, itu yang dimaksud oleh salah seorang anak Adam yang bertengkar berdua ini, karena Allah memuji tindakan saudaranya yang mengalah. Itulah yang diambil oleh Utsman. Wa kullu ma ukhidha ala Utsman min ma'akhid, semua tuduhan-tuduhan yang dikatakan kepada Utsman, wa man ta'ana alaihi biha, dan mencelahnya dengan hal itu, kulluhu kadhibun batil, semua ada kebohongan dan kebatilan. Id kaifa yastami hadha ma asbi Rasulullah, tidak mungkin, karena Rasulullah telah memberikan sifat Utsman ini, menyebutkan sifatnya bahwa dia adalah berada di hari itu saat fitnah yang dihadapinya itu adalah atas petunjuk. Maka menyuruh para sahabat untuk bersamanya, wa anhul amin, dan bahwa dia orang dipercaya, wa ana man taba'ahu hudiya, orang yang bersamanya mengikutinya adalah orang mendapat petunjuk, wa annahu lil haqqi mu'tihi, bahwa dia adalah berada di atas kebenaran, wa ana man sayunazi'uhu minal munafiqin, bahwa orang-orang yang melawan kepadanya, ya, membaikotnya dan mengepungnya, memberontak kepadanya adalah merupakan orang-orang munafik, sebenarnya dikatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya. Berkata Abu Nu'aim al-Asfahani, tinggal 2 halaman lagi, kita lanjutkan. Ini sudah waktunya lewat ya. Abu Nu'aim al-Asfahani menyebutkan, fadilah hadis dalatun ala anna ahadan min ashabat lam yunkir ala Utsman munkar. Menunjukkan hadis-hadis yang disebutkan di sebelumnya ini adalah menunjukkan tidak ada seorang pun sahabat yang terlibat di dalam hal itu. Tidak ada satu pun sahabat, mana sahabat yang terlibat, ya, sahabat Nabi yang terlibat dalam mencela Utsman, ya, menuduh Utsman dengan berbuat kemungkaran. Ini diantara yang dijelaskan oleh Abu Nu'aim al-Asfahani. Baik. Kemudian barang siapa melihat hadis-hadis yang sahih, ya, anna kullu ta'un wal mazaim mufnidatun, semua tuduhan-tuduhan, prasangka-prasangka, semuanya adalah tuduhan yang telah dibantah, dijelaskan batil oleh para ulama. Balaqad radda alaihim Utsman bi nafsihi, bahkan Utsman sendiri membantah kepada mereka. Wa abtala mazaimahum, dan bahkan menjawab tuduhan-tuduhan mereka tersebut. Fa'abau illa khal'ah, mereka enggan kecuali agar Utsman apa? Turun dari jabatannya. Falam yujibhum ila ma sa'alu wa sabar. Kenapa Utsman tidak mau mengambil menerima tawaran mereka, ya, dan dia tetap bersabar? Faqutila syahidan, sampai dia terbunuh dalam keadaan syahid dan ada zalimi, ya, karena Rasulullah SAW tadi, wasiat Rasulullah SAW bahwa dia tetap minta untuk bersabar. Wala ajab min hadil fitnah, ya, yang sangat mengherankan dari fitnah ini adalah dengan begitu terangnya kebenaran dalam persoalan ini, tetapi sebagian orang-orang yang menulis, ya, di masa sekarang ini, dari musaqqafin, orang-orang ahli thaqafah, para peneliti-peneliti, yaltafituna ila riwayat al-muzawwar fit tarikh. Justru mereka mengambil riwayat-riwayat yang muzawwar, artinya riwayat palsu, tipuan tentang sejarah, atau wal qasas musyawwah, atau kisah-kisah yang dibuat dan penuh dengan kebohongan dalam sejarah. Wa'idun al-fitnah jiz'an, mereka ingin mengumpulkan kembali fitnah itu hidup. Wa yanaluna min hadzal imam rasyid, mereka mencelah Utsman bin Affan, ya, kehormatannya dan sebagainya. Bahkan dia adalah seorang sahabat yang begitu banyak sekali keutamaan terhadap hadis-hadis yang sahih. Maka hadis-hadis tadi adalah yang telah menunjukkan kepada kita, menjelaskan kesimpulan dari bagaimana kejadian yang terjadi di masa Utsman tersebut. Kemudian juga apa yang diwakilkan dari para sahabat Nabi ini menunjukkan bahwa Utsman berada kebenaran. Kemudian juga apa yang diwakilkan dari para sahabat Nabi ini menunjukkan bahwa Utsman berada kebenaran dan juga menunjukkan tentang besarnya fitnah tersebut. Satu pelajaran penting yang diambil oleh setiap ulama Ahlussunnah wal Jamaah dalam masalah akidah adalah bahwa merontak kepada penguasa merupakan adalah satu usul yang menyalahi manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dari itulah ulama yang menulis kitab-kitab akidah, ya, memperingatkan tentang fitnah, ya, melawan kepada penguasa itu adalah sangat berat dan besar sekali dan akan mengobarkan umat. Walaupun di penguasa terjadi penyimpangan, namun Rasulullah SAW lebih banyak menyuruh umat rakyat untuk bersabar dalam kondisi yang dalam masa yang tertentu saja, karena mereka akan berganti dan akan bergulir jabatan kekuasaan itu. Maka demi menjaga keselamatan kaum muslimin, maka Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya menyuruh untuk bersabar dalam atas kezaliman para penguasa. Nah, ini kisah ini menjadi pelajaran penting yang selalu dibahas oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah tentang wajibnya taat pada penguasa, karena menunjukkan berefek buruk dari setelah terbunuhnya Utsman tersebut terjadi pecah belah selama kaum muslimin. Baik.
Ini awal fitnah, terjadi pecah kaum muslimin yang kemudian muncul berbagai bentuk fitnah-fitnah yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, taduru rihal Islam li 35. Ya, kekuasaan Islam itu akan kokoh selama 35 tahun atau 36 atau 36 tahun atau 30 tahun kata Rasulullah. Fa yahlaku fasabilu man halak. Jika mereka binasa, itulah jalannya orang-orang yang binasa setelah itu. Wa yakum lahum dinuhum, jika tegak bagi mereka agama mereka, yakum lahum sab'ina aman. Jika memang agama mereka akan tegak itu selama 70 tahun. Apa maksud dari hadis ini? Yang dikatakan Imam Ahmad ini dijelaskan oleh para ulama. Itu berkata Imam Tahawi, setelah 35 tahun atau 36 tahun atau 37 tahun, laisa ala syak, ya, itu bukan karena adanya kemungkinan, tapi adalah kata Imam Tahawi ala ayakun dzalika ma yasha'allah, sesuai dengan Allah kehendaki dari tahun tersebut. Masyaallah kana fi sanati 35, maka Allah menghendaki terjadi peristiwa itu pada tahun 35 Hijriyah. Fahaya fiha al muslimina hasra imamihim. Di situ terjadi fitnah, mereka mengempung khalifah, ya. Kemudian wa qabada yadahu amma yatawallahu alaihim ma'ajalati miqdarihi li'anna minal khulafa rasyidin. Mereka ya mengikat tangannya, ya apa istilahnya, dari apa yang Allah berikan kekuasaan kepadanya, ya, bersama dengan terhormatnya beliau ada khulafa rasyidin mahdiyin, hatta kana dzalika sawal li nafs safki damihi, sampai dia terbunuh, hatta kana dzalika sawal yuqul ikhtilaf, juga menimbulkan perselisihan, perpecah belahan kaum muslimin, ikhtilafil ara, berbeda berbagai pandangan, maka dzalika ma huwa law halaku alaihi lakana sabilul mahlaki li'azamihi. Maka dzalika mimma law halaku alaihi, mereka binasa dengan perbuatan mereka itu karena mereka muka jalan kebinasaan tersebut. Ya, ala mahalla bil Islam minhu, dan menimbulkan banyaknya kerugian yang menimpa Islam. Walakin Allah satara wa talafi, Allah menyelamatkan kaum muslimin. Wa khalafa nabiyahu fi ummati man yahfadhu dinahu alaihim. Allah memberikan ganti di tengah umat ini bagi nabinya orang menjaga agamanya. Wa yaqwa dzalika lahum, sehingga masih tetap ada golongan-golongan yang selamat berpegang di atas kebenaran. Berkata Ibnu Katsir, berkata Imam Baihaqi kata beliau, balagani anna fi hadza isyara ila fitnatil lati kana fiha qatl Utsman. Kata Baihaqi, disampaikan padaku bahwa ini adalah isyarat tentang fitnah yang terjadi di masa Utsman, terbunuhnya Utsman pada tahun 35 Hijriyah. Sampai kepada fitnah-fitnah berikutnya di masa Ali bin Abi Thalib. Dan juga Arad Abi Sab'in, yang dimaksud dengan 70 tahun itu adalah kekuasaan Bani Umayyah, kata Imam Al-Baihaqi. Fa innahu baqiya ma baina an istaqarra lahum mulk ila an dhaharat du'at bi Khurasan wa dufa amri Bani Umayyah dakhala lawahan fihi nahwan min 70 sana. Kata Imam Baihaqi, kesimpulannya adalah setelah 70 tahun itu melemahlah kekuasaan Bani Umayyah, kemudian muncul pula lah kekuasaan Bani Abbasiyah di Baghdad. Berkata Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, taduru rihal Islam, apa maksud di situ? Akan berputar, ya, roda Islam itu, mislu yuridu an hadal mudda idan tahat hadatha fil Islam. Maksudnya kata Imam Khatib Al-Baghdadi adalah, yang maksud masa ini adalah apabila selesai masa ini 35 tahun itu atau 36 tahun, yaitu terjadi tengah Islam suatu perkara yang sangat besar. Ya khafu lidzalika ala ahlihi al-halak. Rasulullah mencemaskan akal itu akan merusak atau menghancurkan umat Islam. Yuqalu li amrin idza taghayyara wastahala. Itu dikatakan untuk urusan yang apabila berubah dan berpaling. Qaddarat rihahu, terjadilah perputaran itu. Wa hadha wallahi a'lam isyara ila al-inqida'i muddatil khilafah. Kata Imam Khatib Al-Baghdadi adalah ini isyarat tentang selesainya masa kekhalifahan. Wa qawluhu, adapun ungkapan Rasulullah yakum lahum dinahum, ya, yakum lahum dinuhum ay mulkuhum wa sultanuhum. Artinya ada maksud dinuhum ini adalah kata Imam Khatib Al-Baghdadi adalah, ya, tegak bagi mereka kekuasaan dan sultan mereka, ad-din al-mulk wa sultan. Ini maksud sini adalah yaitu ad-din di sini adalah kekuasaan dan ya, al-mulk, kerajaan dan kekuasaan. Di antaranya beliau berhujah dengan firman Allah SWT, maka liyakhudha akhahu fi dinil malik. Jadi maksudnya malik di sini adalah yaitu kekuasaan, ya. Itu tentang kisah Nabi Yusuf, ya. Maka dia tidak mengambil saudaranya untuk fi dinil malik, yaitu kekuasaan demi kekuasaan. Wa kana baina mubayatil Hasan ibn Ali Muawiyah, ketika Hasan, ya, di tahun 40 Hijriah itu menyerahkan kekuasaan khalifah kepada Muawiyah, itu disebut dengan Amul Jamaah, itu bersatunya kembali kaum muslimin, inqida'ul mulk Bani Umayyah, sampai kepada masa yaitu selesainya kekuasaan Bani Umayyah di timur sana, yaitu 70 tahun kata Khatib Al-Baghdadi. Maksud di situ ada dua masa, itu
selesai masa Khulafaur Rasyidin, dan itu terjadi fitnah mulai dari Utsman, terbunuhnya Ali, kemudian terbunuhnya Hasan. Ya, setelah Hasan menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah, kemudian kaum muslimin berada di bawah kekuasaan satu pemimpin kaum muslimin, itu Muawiyah, sampai terus berpindah kekuasaan kepada akhir Raja Bani Umayyah. Itu selama 70 tahun, kata Khatib Al-Baghdadi. Itu yang dimaksud dalam ungkapan Rasulullah SAW tadi yang dijelaskan bahwa kata beliau, yaitu wa in yabaqau yakum lahum dinuhum sab'ina sana. Jika mereka masih tersisa, akan tegaklah agama kekuasaan mereka selama 70 tahun. Ya. Maka tadi kata Rasulullah SAW, taduru rihal Islam li khamsa wa salasin. Islam itu akan jaya selama 35 tahun, atau 36 tahun, atau 37 tahun. 36, 37, atau 35. Jika mereka di situ nanti halaku, ya, atau Rasulullah SAW mencemaskan setelah itu terjadinya kekacauan di tengah mereka. Jika mereka kembali tegak agama mereka, maka akan berdiri selama 70 tahun, kata Rasulullah SAW. Itu yang dijelaskan oleh Khatib Baghdadi tadi, dan juga oleh Imam Baihaqi, ya, tentang maksud dari ungkapan Rasulullah SAW tersebut. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Karena waktu membatasi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali di World Islam Channel.